selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Berjumpa lagi dengan kami GSJA Karismata Sukabumi. Kami mengucapkan selamat hari Minggu untuk kita semua. Selamat beribadah kepada Tuhan. Dan selamat kita bersekutu bersama-sama dengan keluarga kita di rumah atau dimanapun kita berada saat ini. Kami mengucapkan selamat bergabung bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali mengikuti ibadah online GSJA Karismata. Tuhan Yesus akan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Kami juga mengingatkan kepada Bapak Ibu Saudara yang ingin memberikan persembahan, yang akan mengembalikan apa yang menjadi miliknya Tuhan, dan akan memberikan persembahan pembangunan rumah Tuhan. Bapak Ibu Saudara bisa mengirimkannya di nomor yang ada di bawah ini. Mari Bapak Ibu Saudara, kami juga mau mengingatkan dan terus mendorong Bapak Ibu Saudara untuk terus memperhatikan warta jemaat yang ada. Setiap petugas-petugas dalam pelayanan 1 minggu ke depan, Bapak Ibu Saudara dapat menyimaknya di dalam warta jemaat ataupun di grup GSJA Karismata yang ada. Demikian pengumuman, demikian warta pada hari ini Bapak Ibu Saudara. Selamat hari Minggu, selamat beribadah, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat hari Minggu untuk kita semua. Firman Tuhan berkata, diberkatilah kita yang datang kepada Tuhan, yang mencari Tuhan, yang mengutamakan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Mari Bapak Ibu Saudara, kita sama-sama berdoa mengawali ibadah kita pada pagi hari ini. Hati kami penuh ucapan syukur kepadamu Tuhan, sebab kebaikan-kebaikan-Mu yang luar biasa di dalam setiap kehidupan kami. Kesempatan demi kesempatan yang Kau anugerahkan bagi kami, dan kami bersuka cita atasnya Bapa. Saat ini Tuhan, kami mau menyiapkan hati kami, pikiran kami, tubuh, bahkan jiwa kami Tuhan, roh kami, untuk kami memuji Tuhan, untuk kami menyembah Tuhan Allah yang hidup. Engkau akan memberkati kami semua Tuhan, dimanapun kami berada saat ini. Kami yang ada di gereja, kami yang ada di rumah kami, di mana kami berada saat ini Tuhan, Engkau akan memberkati dan mengurapi kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap untuk kami memuji Tuhan. Kami siap untuk kami menyembah Tuhan. Haleluya Bapa. Amin Tuhan. Kami mau nyatakan bahwa kasih-Mu mempesona hidup kami Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggentarkan hatiku. Sekali lagi, Tuhan, kasih-Mu mempesona. Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggentarkan hatiku.
lebih tinggi. Oleh kuasa kasih Roh-Mu mengangkat kami Tuhan. Roh-Mu mengangkatku terbang lebih tinggi. Oleh kuasa kasih-Mu, Roh-Mu Tuhan, Roh-Mu mengangkatku terbang lebih tinggi. Oleh kuasa kasih-Mu. Haleluya Tuhan, haleluya Yesus. Kami percaya Bapa bahwa kasih-Mu akan melingkupi setiap kehidupan kami Tuhan. Kami percaya Roh-Mu akan mengangkat kami Tuhan semakin tinggi bersama dengan Engkau Yesus. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur buat hari ini Tuhan. Haleluya Yesus. Amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara. Tiba saatnya kita berkumpul. Kita mau menghadap Raja di atas segala raja. Amin. Haleluya. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari setiap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tahta Anak Domba, satu suara menyatakan sekali lagi, tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari setiap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tahta Anak Domba, satu suara menyatakan haleluya. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertahta. Kami naikkan pada Anak Domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan baginya. Haleluya Tuhan. Keselamatan bagi Allah. Amin Tuhan. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan baginya. Selamanya kemuliaan, kemuliaan baginya, kemuliaan baginya, kemuliaan baginya selamanya. Haleluya, haleluya Tuhan. Terimalah kemuliaan, amin, dan hormat kami, amin Tuhan. Yes, haleluya. Terimalah kemuliaan, amin Tuhan. Yes, haleluya. Puja kami, terimalah kemuliaan, ya,
Terimalah setiap penyembahan kami, kemuliaan dan hormat kami Tuhan. Sebab kami mengasihi-Mu Yesus. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Sekali lagi, aku mengasihi. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Haleluya Yesus. Mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Firman-Mu, amin, siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pada
Pagi hari ini, mari kita akan kembali mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Sebelumnya mari kita akan berdoa bersama-sama. Bapa kami dalam surga, pada pagi ini kami akan mendengar firman-Mu, kami akan merenungkan firman Tuhan, dan firman-Mu akan menjadi berkat, menjadi rema, menjadi penuntun bagi jalan hidup kami, agar hidup kami lebih berkenan dan diberkati oleh Tuhan. Kami mohon berkat Tuhan, kami mohon pengurapan-Mu Tuhan atas hamba-Mu dan juga atas kami semua yang mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ada seorang hamba Tuhan yang bernama David Livingstone. Dia adalah seorang pendeta dan misionaris berkebangsaan Inggris. Tetapi dia punya beban yang hebat, yang luar biasa, bahwa dia berdoa kepada Tuhan dan Tuhan memberikan petunjuk bahwa dia harus pergi menjadi misionaris ke benua Afrika. Saudara-saudara, dalam pelayanannya luar biasa karena ada banyak jiwa-jiwa dimenangkan dan diselamatkan. Saya tidak berbicara tentang pelayanannya, tetapi saya berbicara tentang akhir dari hidupnya. Ketika dia meninggal dan mati di Afrika, maka apa yang terjadi? Bahwa orang-orang Afrika itu mengambil hati dan jantungnya dan ditanam di tanah Afrika. Inilah luar biasa, saudara-saudara. Karena kecintaannya orang-orang Afrika kepada David Livingstone, maka hatinya dan jantungnya itu dikubur atau ditanam di tanah Afrika. Dan di sana juga diabadikan menjadi satu nama danau, yaitu Danau Livingstone. Nah, saudara-saudara, tubuhnya lalu dibalsam dan dibawa ke Inggris. Waktu sampai di Inggris, maka tubuhnya David Livingstone disambut oleh kerajaan Inggris dan orang-orang Inggris sebagai pahlawan. Luar biasa, saudara-saudara. Karena seorang hamba Tuhan yang cinta Tuhan, cinta akan jiwa-jiwa di Afrika, maka orang-orang Afrika pun membalas dengan cintanya bahwa mereka itu tidak ingin agar hatinya dibawa ke Inggris, tetapi hatinya dan jantungnya ditaruh, dikubur di negara Afrika. Luar biasa, saudara-saudara. Ini hal yang hebat, luar biasa. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kita perlu ketahui bersama bahwa gereja kita itu mempunyai suatu visi yang baru. Saya mau kasih tahu, visinya adalah demikian. Membangun jemaat menjadi mitra Allah untuk menghadirkan kerajaan Allah di dunia. Jadi kita sudah mengambil satu ketetapan, tujuan gereja kita adalah membangun jemaat menjadi mitra Allah. Saudara dan saya menjadi mitra Allah untuk apa? Untuk menghadirkan kerajaan surga, untuk menghadirkan nilai-nilai kerajaan surga, untuk menghadirkan kuasa Allah, anugerah Allah, berkat Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Kita akan menjadi terang dan garam dunia, dan kita menjadi mitranya Allah. Kita menjadi rekan sekerjanya Allah untuk menghadirkan kerajaan surga. Inilah nilai dari visi kita yang baru ini. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, dari visi diturunkan menjadi misi, dan akhirnya kita mendapatkan core value-nya dari Gereja Sidang Jemaat Allah Karismata. Apa itu core value-nya? Apa itu nilai-nilai yang harus kita miliki, harus kita dapatkan, dan itu menjadi bagian dari karakter hidup kita sebagai umat Tuhan. Itu diambil dari kata karismata. Karismata itu yang pertama, cinta Tuhan. H-nya adalah hormat, A-nya adalah antusias, R-nya adalah rendah hati, I-nya adalah ikhlas, S-nya adalah setia, M-nya adalah murah hati, A-nya adalah adil, T-nya adalah taat, dan A-nya adalah amanah. Nah, hari ini saudara-saudara, saya akan menyampaikan salah satu core value-nya yang pertama, yaitu dari kata C. C itu adalah cinta Tuhan. Saudara-saudara, kalau bicara tentang cinta, maka di dalam istilah kerohanian, dalam istilah anak-anak Tuhan, cinta itu diganti menjadi kasih. Cinta, kasih. Cinta dan kasih itu sama, saudara-saudara. Kalau cinta itu mungkin kalau kita lihat dalam bahasa-bahasa orang-orang dunia, oh saya mencintai kamu, kamu mencintai saya mencintai anak-anak saya mencintai orang tua saya. Tetapi dalam bahasa Alkitab, cinta itu diganti menjadi kasih. Cinta Tuhan, kasih Tuhan. Saudara-saudara, Allah itu kasih. Allah itu kasih. Kasih itu Allah. Dua kata yang berbeda tetapi saling melengkapi satu dengan yang lain. Kalau orang bilang Allah itu kasih, oh iya, kasih itu adalah Allah. Sesuatu yang luar biasa, saudara-saudara.
Firman Tuhan mengatakan di dalam Yohanes 10 ayat yang Yohanes pasal yang ke-10 itu membicarakan tentang gembala dan domba-dombanya. Itulah hubungan cinta kasih antara gembala yang agung yaitu Tuhan Yesus Kristus dengan domba-dombanya yaitu kita semua. Di situ Tuhan mengatakan bahwa gembala yang baik adalah memberi. Tuhan yang baik, gembala yang baik, Tuhan yang penuh kasih itu dianalogikan sebagai gembala yang baik yang memberikan hidupnya, yang berkorban untuk domba-dombanya, yang menuntun umatnya karena kasihnya, saudara-saudara. Tuhan itu punya kasih yang murni, kasih yang tidak bisa dimiliki oleh siapapun, yaitu yang namanya kasih agape. Kasih yang memberi, kasih yang berkorban, kasih yang mengalah, kasih yang penuh dengan kesabaran, saudara-saudara. Inilah yang harus kita miliki sebagai anak-anak Tuhan. Ketika Tuhan berkata kepada kita, di dalam Efesus pasal yang ketiga ayat 18 dan ke-19 dikatakan demikian. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan berdoa untuk saya dan saudara. Tuhan berdoa untuk kita semua agar kita memiliki kasih Tuhan, agar kita mencintai Tuhan, agar kita mempunyai sikap mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan. Tuhan mengatakan kalau kita mencintai dunia, maka kasih akan Tuhan tidak ada dalam hidup kita. Yang harus kita lakukan adalah kita mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan, mengasihi firman-Nya, mengasihi perintah-perintahnya, mengasihi pelayanannya, mengasihi jiwa-jiwa yang terhilang. Inilah bentuk cinta kita kepada Tuhan. Ini bentuk ciri-ciri dari kita mengasihi Tuhan. Dan Tuhan berdoa untuk kita semua, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan mengatakan, aku berdoa supaya kamu bersama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa apa? Inilah keagungan kasih Tuhan. Bahwa kasih Tuhan itu lebar selebar lautan. Bahwa kasih Tuhan itu panjang sepanjang hidup dan sepanjang kesabarannya. Kasih itu Tuhan itu tinggi seperti tingginya langit dan dari bumi. Lalu kasih Tuhan itu begitu dalam seperti dalamnya lautan. Inilah keunggulan kasih Tuhan. Saudara-saudara, ada satu cerita di dalam firman Tuhan. Saya akan bacakan untuk saudara sekalian. Di dalam Lukas pasalnya yang ke-7 ayat 36 sampai ayatnya yang ke-47, di situ diceritakan tentang Yesus diurapi oleh perempuan berdosa. Firman Tuhan berkata demikian. Seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang yang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Sambil menangis, ia berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasuh kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hatinya, jika ia ini nabi, tentu ia tahu siapakah dan orang apakah perempuan yang menjamahnya ini. Tentu ia tahu bahwa perempuan itu adalah seorang berdosa. Lalu Yesus berkata kepada Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu? Sahut Simon, katakanlah guru. Ada dua orang berhutang kepada seorang pelepas uang. Yang seorang berhutang 500 dinar, yang lain 50 dinar. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapus hutang kedua orang itu. Siapakah di antara mereka yang akan terlebih mengasihi dia? Jawab Simon, aku kira dia yang paling banyak dihapus hutangnya. Kata Yesus kepadanya, betul pendapatmu itu. Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, engkau lihat perempuan ini, aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku, tetapi ia membasuh kakiku dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk, ia tidak henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kakiku dengan minyak, tetapi ia meminyaki kakiku dengan minyak wangi.
Sebab aku berkata kepadamu, dosa yang banyak itu telah diampuninya. Sebab ia telah banyak berbuat kasih, tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Bapak Ibu Saudara sekalian, dari pemaparan firman Tuhan ini, mari kita belajar bahwa lewat kehidupannya Maria, maka kita akan mendapatkan betapa cinta kasihnya dia kepada Tuhan. Ada beberapa ciri-ciri orang yang mengasihi Tuhan. Yang pertama adalah orang yang mengasihi Tuhan, orang yang selalu mencari Tuhan. Orang yang selalu mencari wajah Tuhan. Orang yang selalu mencari hadirat Tuhan. Perempuan itu mengatakan demikian, bahwa ketika didengarnya bahwa Yesus ada di kota itu, dia berusaha untuk mencari Yesus. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, ia datang. Jadi ketika didengarnya ada Yesus di situ, maka dia mencari Tuhan. Dia berani untuk datang kepada Tuhan. Dia tidak peduli dengan keadaan lingkungan sekitarnya. Dia juga tidak peduli dengan hidupnya, saudara-saudara. Dia tetap mencari Tuhan. Sama seperti Sakeus, si bos atau pemungut cukai, musuhnya masyarakat. Ketika dia melihat ada Yesus datang ke kampungnya, ia mencari Yesus, tidak perlu dengan jabatan dan hartanya. Ia proaktif, dia kreatif, dia antusias untuk mencari Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, carilah aku maka kamu akan hidup. Carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau selama ini saudara mungkin mempunyai keadaan hati yang bimbang dan ragu, mungkin saudara mengalami kekeringan rohani, firman Tuhan mengatakan, carilah Tuhan, carilah wajah Tuhan, carilah hadirat Tuhan, carilah jamahan Tuhan. Saudara-saudara, ada kerinduan bagi orang yang mencari Tuhan, yaitu memiliki kerinduan untuk datang selalu, mungkin dalam ibadah, mungkin dalam kakak, walaupun mungkin dalam bentuk ibadah online. Bapak Ibu Saudara sekalian, ibadah-ibadah online, ibadah-ibadah seperti ini akan mengurangi rutinitas kita berkomunikasi dengan Tuhan. Perlu ada inisiatif dari kita, perlu ada dorongan cinta kasih sayang kita kepada Tuhan, sehingga kita mau datang kepada Tuhan, kita rindu datang kepada Tuhan. Saudara-saudara, bayangkan ketika pasangan saudara pergi keluar kota, mungkin beberapa waktu lamanya, mungkin 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, mungkin sampai setahun. Atau mungkin anak saudara sedang kuliah di luar kota. Karena saudara mencintai, karena saudara mengasihi anak saudara, mengasihi orang tua saudara, atau mengasihi pasangan saudara, maka saudara punya kerinduan untuk berjumpa dengan dia. Mungkin lewat apa? Lewat datang, atau lewat telepon, atau lewat video call. Itulah yang Tuhan inginkan bagi kita semuanya, bahwa ketika kita rindu datang kepada Tuhan, apapun sarananya, apapun keadaannya, mungkin lihat video call, atau mungkin lewat online, atau lewat cara-cara apa, lewat kakak, lewat ibadah-ibadah onsite, maka kita punya kerinduan untuk datang kepada Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, mencari wajah Tuhan, mencari jamahan Tuhan, sehingga ketika saudara berletih lesu dan berbeban berat, kalau saudara mengalami kekeringan rohani, maka ketika saudara mencari Tuhan, maka Tuhan akan dijumpai, maka Tuhan menjamah kita semua, dan kita dipulihkan, kita diubahkan, kita disegarkan jiwanya oleh Tuhan, dan kita mengalami kemenangan. Maria tidak peduli dengan hidupnya sebagai wanita mantan PSK. Dia tidak peduli dengan orang-orang Farisi atau orang Yahudi, atau orang-orang Saduki atau Farisi, atau mungkin ahli-ahli Taurat, atau mungkin orang-orang suci yang ada di rumahnya Simon. Dia tidak peduli dengan dirinya yang berstatus mantan PSK. Dia punya keberanian. Siapapun kita, ada banyak orang berpikir, saya masih berdosa, saya nggak berkenan, saya belum bisa ke gereja, saya belum bisa melayani Tuhan. Hati-hati saudara-saudara, itu adalah tipuan iblis untuk kita jauh dari Tuhan, untuk kita rasa tidak layak di hadapan Tuhan. Bayangkan seorang wanita mantan PSK, dia berani datang kepada Tuhan, dan apa yang dia lakukan, Bapak Ibu Saudara sekalian? Dia mengalami kasih Tuhan. Yang kedua, dia mengalami kasih Tuhan. Setelah wanita itu mendengar ada Yesus di situ, maka wanita itu datang dan ia membawa apa? Dia membawa hidupnya, dia membawa hatinya,
Dia membawa masa lalunya, dia membawa kelemahannya, dia membawa kekurangannya, dia membawa keterbatasannya. Apa yang saudara membawa kepada Tuhan bukan harta benda kekayaan, tetapi Tuhan ingin agar hatimu datang kepada Tuhan dan mengalami kasih Tuhan. Ketika seseorang mengalami kasih Tuhan, ketika Bapak Ibu Saudara sekalian mengalami kasih Tuhan, maka saudara akan juga mengalami seperti yang dialami oleh Maria. Ia datang kepada Yesus dan dia mengalami jamahan kasih Tuhan. Ia datang sebagai wanita yang terkenal karena berdosa. Hati dan hidupnya yang hancur. Masa depannya yang hancur juga. Masa depannya juga yang suram, saudara-saudara. Bayangkan kalau namanya tidak baik, namanya buruk. Oh, dia terkena seorang pemabuk, dia terkena seorang wanita pendosa. Oh, dia terkena karena koruptor dan lain sebagainya. Terkena karena apa? Karena perbuatan yang buruk. Apakah Tuhan menolak kita? Tidak, saudara-saudara. Tuhan melihat hati kita. Tuhan melihat hancurnya hati kita. Tuhan melihat hatinya yang hancur dari seorang wanita yang terkena karena dosanya yang bernama Maria. Ia membawa derai air matanya. Dia membawa air mata pertobatan. Dia berpaling dan datang kepada Tuhan. Lalu sambil menangis ia pergi, berdiri di belakang dekat kaki Yesus. Karena apa? Dia merasa bahwa dia adalah wanita yang layak, saudara-saudara. Lalu ia membasuh kakinya dengan air matanya. Dan orang terkaget-kaget. Saudara-saudara, jangan kaget kalau suatu ketika ada orang-orang yang terkenal, bukan pejabat, tetapi orang yang terkenal karena namanya buruk, tahu-tahu dia datang dan membuka pintu gereja kita. Apa yang harus kita lakukan? Apakah kita harus menyingkir? Apakah kita harus keluar dari gereja? Tidak boleh. Kita harus menerima siapapun mereka, apapun hidupnya, apapun keberadaan dirinya. Kita harus menerima dia. Saudara, ketika wanita itu membasuh kakinya Yesus dengan air mata, maka semua orang terbelalak. Sampai-sampai orang mengatakan, kalau memang dia nabi, dia tahu siapa yang menyeka kakinya. Lalu dia menyeka kakinya bukan dengan kain, tetapi dengan rambutnya, saudara-saudara. Wow, luar biasa. Ketika itu dia mencium kakinya Yesus. Yang dicium kakinya, saudara-saudara, karena dia menyadari bahwa dia memberikan penghormatan, penghargaan yang tinggi kepada Tuhan. Dan dia meminyaki Yesus dengan minyak wangi narwastu. Minyak wangi narwastu itu biasanya disimpan oleh para gadis-gadis untuk nanti dipecahkan satu malam sebelum dia akan menikah. Besoknya contohnya dia menikah, maka minyak itu akan dipecahkan malamnya, lalu sekampung akan mencium harumnya minyak narwastu, pertanda bahwa wanita itu akan menikah. Bayangkan, ini berbicara tentang masa depan, ini berbicara tentang hak hidupnya dia, ini berbicara tentang hal-hal yang penting, yang berharga bagi Maria. Tetapi Maria nggak peduli dengan semuanya, kan dia telah memiliki Yesus, dia telah berjumpa dengan Yesus, dia sudah mengalami yang namanya perjumpaan dengan Tuhan. Dia pernah yang namanya dijamah oleh Tuhan dan dosanya diampuni oleh Tuhan dan dia dipulihkan oleh Tuhan. Sampai-sampai Yesus membandingkan perbuatan wanita itu dengan tuan rumahnya yang bernama Simon, saudara-saudara. Tuhan mengatakan kepada Simon demikian, engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku, tetapi perempuan ini, engkau tidak mencium aku, tetapi engkau tidak meminyaki kepalaku, tetapi wanita itu melakukan hal yang terbaik. Ia, perempuan ini, Maria ini telah banyak berbuat kasih. Tuhan memberikan gambaran tentang bahwa wanita itu berbuat kasih. Bukan berbuat baik.
Tapi Tuhan memberikan pesan kepada kita bahwa orang yang banyak diampuni dosanya, ada banyak orang yang ditopang dan ditolong oleh Tuhan dalam keadaan yang terjepit. Ketika kita mengalami Tuhan, ketika kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan, maka kita dipulihkan, maka kita diampuni, kita dibenarkan, kita diberkati oleh Tuhan. Lalu kita katakan, Tuhan, apa yang harus aku berikan kepadamu? Inilah hatiku yang hancur, inilah hidupku, inilah masa depanku. Saudara-saudara, itu adalah hal yang luar biasa yang dilakukan oleh seorang wanita. Bagaimana dengan kita? Lalu setelah Maria mengalami perjumpaan dengan Tuhan, maka dia mulai menyerahkan hidupnya kepada Tuhan untuk melayani Tuhan. Dia memberikan sembah pujinya kepada Tuhan. Dia membaktikan hidupnya kepada Tuhan. Karena kemanapun Yesus pergi, maka dia pun akan mengiringi Yesus kemana Yesus pergi. Itu adalah wujud dari bakti kita. Oleh sebab itu di gereja ada istilah kebaktian, berbakti. Sama seperti kita berbakti kepada orang tua. Sama seperti kita berbakti kepada orang-orang yang kita hormati, yang dituakan. Itulah wujud baktinya seorang wanita yang dipulihkan, yang diampuni, yang dibenarkan, yang diberkati oleh Tuhan. Dia membaktikan hidupnya kepada Tuhan. Kalau kita menyadari bahwa kita punya cinta kepada Tuhan. Mengapa kita punya cinta kepada Tuhan? Karena kita sudah dibenarkan, karena kita sudah dicintai oleh Tuhan, karena kita sudah dikasihi oleh Tuhan. Maka wujud dari ucapan terima kasih kita kepada Tuhan, maka kita harus berbakti kepada Tuhan. Baik itu baktinya lewat online, atau lewat kakak, atau lewat onsite, atau lewat apa saja. Atau mungkin lewat persekutuan saudara pribadi dengan Tuhan, lewat Beatstone, atau lewat kebaktian dengan keluarga dan rumah tangga di rumah saudara masing-masing, atau dengan apa saja saudara bisa berbakti dengan media online ini. Saudara-saudara, semuanya bisa dilakukan, hanya satu hal, dilandasi oleh cinta kasih kita kepada Tuhan. Kalau kita mengasihi Tuhan, maka apa saja kita bisa melakukan untuk Tuhan, kita berikan untuk Tuhan. Kalau hidup kita diberikan oleh Tuhan, semuanya diberikan untuk Tuhan. Bakat saudara, kemampuan saudara, kepintaran saudara, termasuk harta yang saudara miliki yang berasal dari Tuhan pun, Tuhan akan berkati saudara, dan Tuhan akan melimpahkan terus berkat-berkat itu ketika saudara memberi untuk Tuhan. Memberi untuk Tuhan, maka Tuhan memberkati saudara. Memberi untuk Tuhan, maka saudara akan terus diberkati oleh Tuhan. Karena saudara sebagai saluran berkatnya, berkat-berkat Allah yang luar biasa. Maria melayani Tuhan. Karena apa? Sebab itu aku berkata kepadamu, dosa yang banyak itu telah diampuni. Sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya diberkati Tuhan ketika saya mempersiapkan firman Tuhan ini. Karena apa? Orang yang sedikit diampuni. Kalau orang yang merasa sedikit dijamah oleh Tuhan, atau sedikit bersekutu dengan Tuhan, atau sedikit punya hubungan perjalanan hidup dengan Tuhan, dia juga akan kasihnya sedikit. Dia juga akan kasih waktunya sedikit untuk Tuhan. Tetapi Maria, dia mengalami pengalaman yang hebat dengan Tuhan. Dia diampuni, dibenarkan, dikuduskan, dan dipulihkan hidupnya. Tuhan mengangkat dia dari lumpur dosa. Dan Maria memberikan penghormatan, memberikan penghargaan kepada Tuhan. Kalau saudara merasa dihormati, dihargai, diterima oleh Tuhan. Kalau saudara merasa dicintai oleh Tuhan. Kalau saudara merasa apa yang saya miliki itu adalah berkat dari Tuhan. Kita nggak bisa nambah-nambahkan. Tuhan mengatakan berkat itu adalah berkat dari Tuhan. Penambahan-penambahan itu berasal dari Tuhan. Kalau saudara ada saat ini karena Tuhan. Kalau saudara saat ini sehat, kuat, karena Tuhan. Kalau saat ini saudara terluput dari COVID-19, terluput dari kematian, karena Tuhan. Kalau kita sehat sampai ini, karena Tuhan. Karena cintanya Tuhan kepada kita. Lalu Tuhan mengatakan, kalau dosa yang banyak itu telah diampuni,
maka dia akan berbuat banyak untuk Tuhan. Dia akan berbuat banyak kasih kepada Tuhan. Dia akan semakin besar kasihnya kepada Tuhan. Dia semakin besar perbuatannya untuk Tuhan. Tetapi orang yang sedikit punya pengalaman dengan Tuhan, yang sedikit dijamah oleh Tuhan, yang sedikit diampuni, maka ia juga akan sedikit berbuat kasih. Karena orang itu tidak punya pengalaman-pengalaman yang dahsyat dengan Tuhan. Saudara-saudara, Maria tahu yang artinya membalas kebaikan. Maria tahu yang namanya membalas pengampunan Yesus. Ia melayani dengan tulus, dengan totalitas, tanpa malu-malu, walaupun dia seorang wanita mantan PSK, atau mungkin masih PSK, saya nggak tahu. Mudah-mudahan dia mantan ya. Mantan PSK, tetapi dia tidak sungkan-sungkannya melayani Yesus dengan pengurapannya di kaki Yesus, dengan rambutnya untuk menyeka kaki Yesus. Dia memberikan aroma harum di dalam ruangan di rumahnya Simon, karena minyak narwastu dicurahkan. Saudara-saudara, orang yang berdosa, orang yang dosanya hebat luar biasa, ketika dia membawa harum kemuliaan Tuhan, maka dia akan diangkat, dihormati, dihargai oleh Tuhan. Siapapun saudara, seberdosa apapun, sejahat apapun, senajis apapun, ketika Tuhan mengangkat saudara, ketika Tuhan mengampuni saudara, ketika saudara memulihkan, ketika saudara dipulihkan oleh Tuhan, maka Tuhan mengangkat saudara. Tuhan mengatakan, aku memendarkan engkau, aku memilihkan engkau, aku mengasihi engkau, dan engkau berharga di mata Tuhan. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, Maria bukan saja mengabdikan hidupnya kepada Tuhan, tetapi dia juga mau memberikan yang terbaik dari hidupnya. Buli-buli berisi minyak narwastu itu dipecahkan, ditumpahkan. Tadi yang saya katakan itu adalah minyak untuk masa depannya dia ketika dia akan menikah. Dia nggak peduli. Masa depannya diserahkan kepada Tuhan. Harta bendanya diserahkan kepada Tuhan. Karena dia tahu ketika dia memberi, maka Tuhan akan memberi terus. Saudara-saudara, saya memberikan gambaran demikian. Maria yang meminyaki kaki Yesus, narwastunya itu sejumlah 1,5 liter. 1,5 liter minyak narwastu. 1,5 liter, saudara-saudara, bayangkan. Dan menyeka dengan rambutnya. Semua orang terdiam terpaku melihat tindakan Maria itu. Katanya minyak narwastu itu bisa dijual. Ini motivasi dari seorang yang namanya Yudas Iskariot, bendaharanya Tuhan, yang koruptor. Yudas bilang begini, wah, ini bisa dijual 300 dinar. Dan uangnya bisa diberikan kepada orang-orang miskin. Uangnya bukan dibawa ke orang miskin, tetapi uangnya akan ditilap sama dia. Karena dia bendaharanya Tuhan, saudara-saudara. Hati-hati, rupanya di dalam murid-murid Tuhan juga ada koruptor juga ya, ada pencuri juga. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan bukan nggak tahu, saudara-saudara. Makanya Yudas Iskariot, dia sebagai seorang yang berdosa dan terhilang di hadapan Tuhan. Nah, 1 dinar adalah upah pekerja kasar sehari pada masa itu. Jadi jika upah harian pekerja kasar ditetapkan 100.000, setidaknya harga minyak yang 1,5 liter narwastu itu jumlahnya sekarang dikonversi sekarang menjadi 30 juta. Bayangkan uang 30 juta menguap begitu saja dengan minyak narwastu itu. Jadi 1,5 liter minyak narwastu itu kalau dijumlahkan dalam uang rupiah itu 30 juta. Jadi kalau kita sama dengan buang uang, saudara-saudara. Ya buang uang, jadi minyak dicurahkan, itulah uang 30 juta. Apa artinya? Itu belum seberapa dengan pengampunan yang Tuhan berikan kepada kita. Dengan kasih Tuhan yang luar biasa. Tuhan mengatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Dunia apa? Dunia kemabukan, dunia korupsi, dunia kriminalitas, dunia yang lainnya yang penuh dengan dosa. Karena kasihnya Tuhan kepada dunia ini, maka dia menyerahkan hidupnya untuk kita dan dia mati di atas kayu salib. Dia mati di atas kayu salib karena saya dan saudara, karena kasihnya Tuhan kepada kita semuanya. Saudara-saudara, ujian yang berat juga yang dialami oleh Abraham.
Kejadian 22 ayatnya yang kedua dikatakan, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi. Anak yang tunggal yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkan dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Saudara bayangkan, ketika Abraham dan Sarah berdoa 20 tahun lebih ingin mendapatkan seorang keturunan. 20 tahun lebih dia berdoa kepada Tuhan. Saudara berapa tahun berdoa kepada Tuhan untuk pertobatan suami istrimu, untuk anak-anakmu, untuk orang tuamu, untuk orang yang sudah cintai. Abraham meminta kepada Tuhan. Kalau saudara meminta kepada Tuhan, Tuhan belum jawab, maka berdoa terus. 20 tahun lebih Abraham meminta kepada Tuhan. Lalu Tuhan memberikan anaknya Ishak. Walaupun pada masa itu nggak mungkin, Abraham udah tua, lalu Sarah juga sudah menopause, nggak mungkin. Tapi nggak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kalau Tuhan memberkati saudara, nggak ada yang mustahil. Kayaknya kalau saudara katakan, Tuhan nggak mungkin, saya udah begini, saya udah berupaya Tuhan, saya sudah berjuang Tuhan dengan hidup ini, nggak mungkin Tuhan, saya udah kalah Tuhan. Nggak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tetapi ketika saudara mulai diberkati oleh Tuhan, ketika saudara mulai dipulihkan oleh Tuhan, ketika saudara udah mulai terangkat hidupmu di hadapan Tuhan, dan saudara luar biasa di hadapan Tuhan. Hati-hati kalau saudara diminta oleh Tuhan. Diminta apa? Waktumu, tenaga pikiranmu, hatimu untuk Tuhan. Mungkin hartamu, uangmu, mungkin anakmu untuk dipersembahkan kepada Tuhan sebagai pelayan Tuhan. Mungkin istrimu, mungkin suamimu diminta oleh Tuhan. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, harta benda yang kita miliki berasal dari Tuhan. Abraham orang yang diberkati oleh Tuhan. Tetapi secara spesifik Tuhan sedang melihat, Tuhan sedang menguji apa yang menjadi kecintaannya Abraham dan Sarah. Bukan kepada hartanya, bukan kepada karirnya, bukan kepada orang-orang sekitar Abraham. Tetapi ada titik di mana Abraham betul-betul di situ dia mencintai anaknya Ishak. Lalu Tuhan bilang, aku meminta yang kau cintai. Apakah engkau lebih cinta kepada Ishak atau lebih cinta kepada aku? Itu kata Tuhan. Jadi ketika itu berbicara kepada Abraham, itu juga bisa berbicara kepada semua orang, termasuk kepada saya dan saudara. Ketika Tuhan berbicara kepada saya, maka saya menanggapi. Makanya saya menjadi hamba Tuhan, menjadi pelayan Tuhan. Ketika Tuhan datang kepada saudara, menjamah saudara, lalu saudara diminta oleh Tuhan, hatimu untuk Tuhan, masa depanmu untuk Tuhan, untuk menjadi hamba, menjadi pelayan Tuhan, maka saudara menyerahkan kepada Tuhan. Semuanya ditinggalkan dan menjadi hamba Tuhan. Tuhan tahu, karena Abraham punya titik lemahnya, dia mungkin mulai lebih mencintai Ishak. Makanya Tuhan katakan, Ishak yang kau cintai, yang kau kasihi itu, mungkin kau lebih cinta kepada Ishak daripada kepada aku. Waktu-waktumu sudah banyak di situ, waktu untuk Tuhan sudah mulai berkurang. Maka Tuhan katakan, aku meminta anakmu Ishak, persembahkan itu kepadaku, kata Tuhan. Wow, anak satu-satunya diminta oleh Tuhan. Lalu apakah Abraham marah atau lain sebagainya? Enggak. Karena Abraham tahu, oh, saya mungkin lebih banyak waktu untuk Ishak. Saya lebih banyak cintanya untuk Ishak. Mungkin cintanya untuk Sarah pun berkurang, tetapi cintanya untuk Ishak membuat Tuhan menguji hidupnya. Di mana cintanya, kasihnya Abraham kepada Tuhan atau kepada anaknya. Lalu Abraham dengan mulai mengatakan, aku lebih mengasihi Engkau Tuhan. Lalu dengan berat hati, dengan beban yang begitu berat, nggak mudah, saya dan saudara juga nggak mungkin bisa melakukan ini. Tetapi inilah hebatnya Abraham. Abraham mempersembahkan anaknya. Tetapi last minute, di akhir-akhir peristiwa itu, Tuhan mengatakan, Abraham, Abraham, jangan engkau melakukan, jangan engkau mengorbankan anakmu Ishak. Aku tahu bahwa cintamu kepada Ishak itu tidak ada apa-apanya sebanding dengan cintamu dan ketaatanmu kepadaku, kata Tuhan. Cintanya Abraham kepada Tuhan melebihi cintanya kepada Ishak. Itu ujian yang berat. Dan ketika Tuhan menguji Abraham, dan Abraham bisa diuji, saya dan saudara harus bisa diuji oleh Tuhan.
Ujian-ujian yang kita hadapi adalah ujian yang berasal dari Tuhan. Tapi pencobaan itu bersifat manusiawi, bersifat datangnya dari manusia, saudara-saudara. Tapi ketika ujian itu datang kepada kita, mungkin Tuhan sedang menguji kita. Apakah cintamu kepada Tuhan mulai luntur atau mulai berkurang? Saudara-saudara, oleh sebab itu nilai gereja kita yang pertama adalah kita cintakan Tuhan. Itu di atas segala-galanya. Saya juga sama, saya dan saudara harus punya cinta yang besar untuk Tuhan, saudara-saudara. Ada satu cinta yang hilang ketika cintanya berpaling, yaitu ketika Salomo sudah menjadi orang yang hebat, malah dia kebablasan. Karena apa? Karena dia mempunyai 700 istri dan 300 gundik. Kasihnya terbagi-bagi, saudara-saudara. Makanya anak-anak Tuhan punya suami istri satu saja. Jangan dibagi-bagi. Baginya kepada suami atau kepada istri, bagiin juga kepada anak-anak kita. Ya. Tapi yang lebih dari semuanya itulah cintanya untuk Tuhan. Maka Tuhan memberkati saudara dengan cintanya untuk istri, suami, anak-anak. Wow, karena cinta, karena kasihnya kepada Tuhan, maka saudara mengasihi sesama, mengasihi anak, istri, suami, dan keluarga saudara. Karena firman Tuhan mengatakan, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Jangan berkata bahwa saya mengasihi dia. Kalau saudara, kalau kita semua belum mengasihi Tuhan, maka jangan berharap bisa mengasihi pasanganmu. Kalau saudara yang akan menikah, harus pastikan bahwa pasangan yang akan jadi suami atau istrimu adalah orang yang mencintai Tuhan, yang mengasihi Tuhan, yang rajin berbakti kepada Tuhan, yang selalu berdoa, yang selalu baca firman Tuhan. Wah, itu jaminan pasti dia adalah anak Tuhan yang baik, yang saleh, yang mengasihi Tuhan dan juga mengasihi saudara sebagai calon pasanganmu. Saudara-saudara, sudah terbukti Salomo yang diberkati oleh Tuhan ketika dia berbagi cintanya, kasihnya kepada istri dan gundik-gundiknya. Ketika dia sudah menjadi orang yang maha kaya, yang diberkati Tuhan, yang penuh dengan hikmat, yang penuh dengan kemuliaan, maka orang-orang yang dekat dengan Salomo itulah orang-orang yang menjatuhkan dia. Perkara jasmani, perkara orang yang dekat yang tidak rohani, itu akan menjadi ancaman hubungan kita dengan Tuhan. Contohnya harta, jabatan, kekayaan, hobi, keinginan-keinginan, hobi contohnya saudara-saudara. Hobi itu jangan sampai melebihi hubungan kita dengan Tuhan. Oh, saya suka ini, saya lebih suka ini sebelum saya ikut ibadah. Nggak boleh. Ya. Sebelum saudara bersekutu dengan Tuhan, sebelum saudara baca firman Tuhan, jangan buka handphone dulu. Sebelum berdoa, sebelum baca firman, jangan buka handphone dulu. Tapi membangun hubungan cinta kasih kita dengan Tuhan. Katakan pagi-pagi, Shalom Tuhan Yesus. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Itu pujian yang luar biasa. Kita mengucapkan Shalom, cinta kasih kita kepada Tuhan. Shalom Tuhan di surga. Inilah aku mencintai Engkau Tuhan. Saudara-saudara, ada satu pernyataan Alkitab yang sangat dan sangat luar biasa, yaitu di dalam 1 Korintus pasal 16 ayat yang ke-22. Saudara bisa baca nanti. Ayatnya pendek. Ayatnya demikian. Siapa yang tidak mengasihi Tuhan, siapa yang tidak mengasihi Tuhan, terkutuklah ia. Maranatha. Saya paling takut saudara-saudara. Ini ayat ini dari mulai saya belum dipanggil oleh Tuhan, ini sudah berbicara kepada saya. Siapa yang tidak mengasihi Tuhan, terkutuklah ia. Maranatha. Wow. Ini menjadi ingatan bagi saya. Saya harus mengasihi Tuhan, saudara-saudara. Saya harus lebih dekat dengan Tuhan. Dimanapun saudara berada, mungkin ketika saudara membawa mobil, ketika saudara bekerja, ketika saudara berjalan, katakan, Tuhan, aku mengasihi Engkau. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap hatiku. Wah, itu pujian yang luar biasa dari seorang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan lewat pujian penyembahan. Aku mengasihi Engkau, Tuhan. Ketika saudara mungkin bangun pagi, Tuhan terima kasih, aku mengasihi Engkau, Tuhan. Ketika saudara akan bekerja dan mulai masuk dalam mobil, saudara bawa mobil,
Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Saya masih bisa bernapas. Di mana-mana orang membutuhkan oksigen, di mana-mana orang berebutan dengan tabung oksigen, tetapi hari ini aku masih bisa bernapas. Terima kasih Tuhan. Aku mengasihi Engkau Tuhan. Sementara saudara bawa mobil, sementara saudara di kantor, sedang bekerja, sementara saudara sering beraktivitas, apapun aktivitas saudara, katakan Tuhan, aku mengasihi Engkau. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan berkati kita sekalian. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita akan berdoa, saudara-saudara. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur apabila kami telah mendengarkan firman-Mu dan kami akan merenungkan dan kami akan melakukannya itu Tuhan. Dan Tuhan mengatakan apa saja yang diperbuat oleh tangan anak-anak Tuhan yang melakukan firman Tuhan akan diberkati oleh Tuhan. Berkat-Mu turun atas kami sidang jemaat-Mu. Berkat-Mu juga turun atas semua kami yang telah mendengar firman-Mu. Siapapun mereka, dimanapun mereka berada, di kota, di provinsi, atau di pulau manapun mereka berada, Tuhan akan memberkati dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah cinta kasih sayang dari Tuhan melimpah atas mereka, dan cinta mereka kepada Tuhan akan semakin bertambah dan bertambah. Diberkatilah kami Tuhan oleh kuasa firman-Mu, dan firman-Mu akan terus menuntun, firman-Mu akan berbicara kepada kami semua Tuhan, dan firman-Mu akan berbuah-buah dalam hidup kami. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita akan menerima berkat dari Tuhan. Angkatlah tanganmu dan mulai menyembah Tuhan. Dan mulai katakan, Tuhan aku akan menerima berkat dari Engkau. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan beri engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya pagi ini kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Oleh sebab itu saudara-saudaraku, sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah dengan membawa berkat anugerah dari Allah Bapa yang ada di dalam surga, serta cinta, kasih sayangnya yang sudah dinyatakan dalam Tuhan kita Yesus Kristus, serta tuntunan dan persekutuannya di dalam Roh Kudus menyertai saudara dari saya dan untuk selama-lamanya. Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua menjemput kita semua. Di dalam nama Yesus kami mengakhiri acara ibadah online ini. Haleluya. Amin.